pada download Kiai. Saya pernah baca nanti di akhir Islam dipecah 77, yang diambil terakhir diambil satu, ahli sunnah wal jamaah. Saya bertanya penjelasan yang ahli sunnah wal jamaah. Terima kasih Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya begini, semua orang ngakunya ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah jamaah, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Syiah dan macam-macam itu wadan-wadanan. Bocah edan. Si ngomong edan dewek. Umur pesek, kira sempung gitu. Iya, jadi orang Mu'tazilah menamakan dirinya ahlul huda wal haq, menuduh ahli sunnah wal jamaah aluziyaghi wad dalal. Orang ahli sunnah yang mengatakan saya ahli sunnah, kalau itu namanya Mu'tazilah, saling mengklaim semuanya itu. Jadi siapa? Ya silakan, selagi Anda yakin ahli sunnah wal jamaah, ya mudah-mudahan terbukti betul Anda ahli sunnah wal jamaah. Itu aja persoalannya. Tapi jangan melarang orang mengklaim ahli sunnah wal jamaah, itu aja. Tukaran main. Begini, Nabi Muhammad ini dari sejak kecil ketokohannya ini adalah satu, tokoh pemersatu. Dari kecil dia tukang mengakurkan teman-teman yang gulet, ya kan, mengakurkan suami istri yang bertengkar. Ini kelakuannya tukang mempersatukan orang, namanya tokoh persatuan. Sampai visi dan misinya pun kalimatut tauhid, kata persatuan. Puncak karir Kanjeng Nabi sebagai tokoh pemersatu dan disepakati bangsa Arab ketika dia bisa menghindarkan perpecahan antar orang Arab persoalan meletakkan Hajar Aswad. Ketika itu umur dia 25 tahun sebelum menikah, ya, masih bujangan, itu dia bisa mempersatukan tokoh, ya kan. Nah, sehingga visinya pun kalimatut tauhid, kata persatuan. Selalu Kanjeng Nabi dalam menyampaikan agama selalu persoalan persatuan dikedepankan. Oke, udah setuju? Oke. Nah, lalu Nabi mengatakan, ada hadis, sataftariqu ummati ila salasin wa sabayina firqatan kulluhum finnar illal wahidah wahum ahlus sunnah wal jamaah. Umatku nanti akan terpecah 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu yang masuk surga, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Pertanyaan saya, Nabi mengatakan begitu tuh urgensinya apa? Kepentingannya apa mengatakan begitu? Dia tokoh pemersatu lalu mengatakan umatku akan terpecah 73 golongan. Urgensinya apa? Saya di Pondok Cadampingan menghendaki, saya pesan anak-anakku, santri semuanya, pengurus semuanya, kalau saya mati tolong jangan bertengkar ya, sing rukun, ya kan, kolektif kolegial, ya kan gitu. Sebab yang pendiri kan saya, kamu kan penerus, ya jangan sok berkuasa, sudah kolektif kolegial itu Pak Imran yang tahu ya. Ya artinya musyawarah lah gitu, jangan bertengkar. Begitu kan saya ngomong kan, bagus nggak begitu? Nah sekarang apa artinya saya pesan kepada anak-anak saya, ki siraki santri, kita mati tukaran mangsa urung siraki. Bener belum ngomong orangku, itu saja nggak masuk akal. Paham?
Tolong jangan mendorong Nabi seperti itu. Nggak ada urgensinya. Nabi mengatakan umatku akan terpecah belah. Paham bikin ke? Iya. Jadi pakai logika sedikit lah. Oke. Hadis itu Imam Bukhari mencurigai hadis-hadis karena banyak hadis palsu. Imam Bukhari itu mengumpulkan hadis 600.000 hadis. Diseleksi semuanya, yang lolos hanya 14.000. Jadi 580.000 yang dicoret semuanya. Selektif sekali. Paham nggak? Nah, kalau Imam Bukhari boleh mencurigai hadis, kalau saya boleh nggak? Sok jawab dulu, saya boleh nggak? Boleh dong. Kenapa? Imam Ghazali boleh aja, Imam Bukhari boleh, masa saya nggak boleh? Iya. Kalau iya ternyata mungkin nggak kecolongan? Mungkin saja. Dan ini terbukti Al-Azhar sudah menseleksi hadis Bukhari, ada yang dhaif masuk gitu. Itu oke. Andaikan itu hadisnya dhaif seperti itu. Tetapi kalaupun hadis itu memang sahih, andaikan kita berhipotesa, andaikan itu betul. Nah, kalau iya itu memang betul, maka beginilah sudut pandang saya. Publik ini nggak mungkin. Kalau iya itu betul hadisnya, sudut pandang saya begini. Itu Kanjeng Nabi lagi memberitahukan bahwa untuk mencari kebenaran tidak mudah. Kemungkinan salahnya sangat banyak. 1:72. Kebenaran 1. Kesempatan kamu salah perbandingannya 1:72. Kemungkinan kebenaran sulit. Jadi jangan pernah merasa paling benar sendiri. Karena kemungkinan salahnya sangat tinggi. Kalau itu saya setuju. Bukan suruh mengklaim 73 ku saya yang sunnah, yang lain neraka semua. Nah, ini gara-gara hadis ini mendorong umat Islam jadi bertengkar. Kalau gara-gara hadis ini menyebabkan umat Islam jadi bertengkar, saya mohon ampun kepada Allah. Sebaiknya hadis ini jangan lagi diceritakan lagi. Kalau ini menyebabkan pertengkaran umat Islam, karena Allah tidak pernah menyuruh kita berpecah belah. Yang disuruh adalah persatuan. Paham Bu? Nah, ini untuk Pak Imran khusus. Ternyata umat Islam ini persatuan yang dibangun oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW seumur hidup dengan susah payah dibangun persatuan. Begitu meninggal dunia pada detik pertama umat Islam persatuannya sudah pecah kongsi, saling bunuh membunuh, perang saudara, konflik horizontal. Dan sampai sekarang umat Islam di Timur Tengah saling bantai, saling bunuh membunuh. Betul nggak? Yaman terbakar, hangus terbakar. Irak remek bebek. Syria hancur lebur. Libya porak-poranda. Semua negara, semua konflik itu berpotensi konflik horizontal. Ternyata umat Islam yang paling damai adalah di negeri kamu ini, Indonesia namanya. Jadi mangga wong Arab mene ning apa kali baru belajar priben carane supaya Islam damai kayak wong kali baru. Di sana nggak paham tuh semuanya. Paham? Setuju nggak? Ya alhamdulillah. Ini adalah karena kita bernegara tidak berdasarkan agama, tetapi negara kita bertuhan. Itulah namanya Pancasila. Amin.